Oke guys, jumpa kembali bersama saya Bung Story ya. Kali ini saya akan berbagi tips, tutorial atau saran ya di video kali ini dengan bertemakan jangan berani terjang banjir sebelum nonton video ini. Nah, itu dia kan. Jadi saya lihat dari kemarin ya video-video saya sebelumnya yang tentang banjir itu, yang menerjang banjir itu banyak yang berkomentar ya. Jadi bagi agan-agan nih yang memang sekarang lagi musim hujan di kota kayak saya ya, lagi musim hujan nih, makanya ini motor nggak saya cuci, bukti bahwa memang lagi musim hujan. Tapi alhamdulillah nggak begitu banjir ya, nggak begitu parah. Tapi saya pernah mengalami yang namanya banjir sampai setengah motor ya, setengah bodi motor, sampai ban itu ketutup ya kan ya. Nah, ini lebih bahaya kan ya. Pokoknya akan coba terus tonton video ini dan jangan lupa ya sebelum tonton klik dulu tombol subscribe-nya ya. Bantu terus channel saya dan tombol like, atau misalnya mau dibagikan silahkan. Oke kan, pertama-tama saya akan membahas tentang block CVT ini ya kan ya. Nah, ini khususnya untuk motor NMAX ya yang saya punya ini sangat, menurut saya, maaf saja ya untuk tim Yamaha, memang motor ini diperuntukkan untuk kota yang memang jalan enak gitu ya. Tapi kalau untuk di medan-medan yang lain kayaknya ini kurang. Seperti agak lihat ya di layar ini ya. Dia CVT ini saya nggak bongkar ya semua ya, karena ini jelas nih. Coba lihat ya, di sini cuman hanya bermodalkan seal. Ini seal, dan ini tuh dia apa ya, cuman di covernya itu cuman dipakein tutup busa. Cuman ditutup busa, dan ini sealnya ini buat apa ya? Kalaupun ini di bawah ini enggak, ini kebuka, hanya ditutup sama busa. Ya mungkin ya bermaksud ini filter untuk masuk ke dalam ke sini kan ya. Tapi ini berlubang kan ya. Jangan salah, ini berlubang. Ini tuh lubang ke atas, kalau tangan kita masukkan ya. Tangan kita masukkan gitu, itu kena fan belt nih. Kalau tangan kita tuh. Jadi meskipun ini, nah ini nih CVT kipas ini nih, ini ditutup dengan seal, karet seal ini nih, ini saya lepas. Terus ini ada saluran filter ke atas ya. Ini ditutup dengan apa ya? Dengan cuman bermodalkan cover, tutup cover, terus ini dipakai seal. Meskipun ini udah tertutup rapat ya, tapi ini ada lubang kan ya. Ini cuman hanya bermodalkan ditutup dengan busa kan. Jadi kalau misalnya agan banjir, kebanjiran, kalau cuma setengah ban, laju pelan aja 20 atau 10 nggak akan kerasa. Tapi kalau misalnya ini udah kerendam, ditambah di depan ada mobil, jalannya pelan, apalagi bus yang suka berhenti di tengah kebanjiran, itu pengalaman saya kan ya. Motor sebenarnya kuat, cuman ketika mobil berhenti atau bus berhenti, udah motor kita langsung. Kalau motor kupling enak, bisa tangkap kupling, kita tinggal gas-gas aja. Nah, kalau ini coba kalau matic di rem terus digas, kasihan fan belt, habis aus nantinya kan. Nah, jadi buat agan-agan yang saya pernah lihatnya di banjir, sok-sokan ya, udah ya di daerah saya, sok-sokan main blayer ya, kebanjiran blayer. Memang motor masih baru dia, tapi saya sarankan jangan deh. Apalagi kalau kebanjiran nih ya, udah banjir terus agan ngebut nih, menerjang banjir, itu namanya menerjang kan ya. Menerjang dengan kecepatan misalnya 60, langsung hajar dari yang tadinya jalan kering langsung ke air. Nah, itu yang bisa menyebabkan water hammer.
noken as, stang stang bukan noken as ya, stang seher bisa bengkok kan ya. Yang tadinya lagi kenceng kasih beban bengkok, habis tuh berapa juta tuh. Iya, ini pengalaman tetangga saya. Kalau saya belum pernah karena saya pengalaman dari motor-motor, punya motor-motor sebelumnya. Lebih baik kan ya kalau di tips nih ya, kalau di banjir seperti di video saya sebelumnya nih ya. Kalau banjir itu jangan kenceng-kenceng. Paling kenceng paling 20, 20, 10. Tapi dengan gas akselerasi yang stabil kan ya. Jangan jangan stabil aja gitu. Kalau matic ya, sedikit rem biar agak ngebebani, biar kalau terlalu cepat di depan ada mobil yang berhenti atau motor, kita usahakan rem sedikit, jangan rem terlalu kenceng kan ya. Terus aja, pokoknya si mesin itu harus berputar kan, mesinnya itu. Biar kenapa? Biar pada keluar airnya, enggak kalau diem otomatis masuk. Nah kasusnya CVT ini ya kayak gitu. Kalau misalnya udah berhenti, pengalaman saya ya udah berhenti, udah ini masuk ke sini kan ya air tuh. Lama kelamaan ini masuk set, karena di sini cuma busa, modal busa doang. Wah, ini masuk, air masuk. Ke panbel gila. Gitu kan. Ini saya play ya videonya. Ini jadi bermodalkan busa kan ya. Ini pasti masuk asli. Nah ini kita lihat ya, tuh cuman bermodalkan karet doang. Nah ini kan ya, ini nih. Jadi si blok CVT yang berlubang itu yang kita bisa pegang panbel itu, ini modalnya cuman ditutupi. Jadi ini seal, ini cover ini menutupi seal yang tadi. Nah ini menutupi lubang yang di CVT tadi. Oke lah, kalau ini ya nih, kalau blok ini ya, kipas ini tertutup rapat karena ini ada alurnya ya. Tapi kalau ini udah masuk ke sini ya udah, ini semua kena semua, airnya tuh masuk. Nah ini kita copot ya. Nah ini coba kita lihat ya, perhatikan biar agak paham ya. Nah cuman bermodalkan seperti itu kan. Coba lihat. Nah, bagaimana menurut Agan? Ini bakal kuat nggak? Jadi ini ketutup sama si covernya, ditutup ini busa, ini cover ya. Kejepit sama cover. Terus ini kalau terendam berapa menit aja, diem aja si motor di dalam keadaan banjir ya, blok CVT ini ketutup, ini pasti masuk kan, dan mengakibatkan slip. Air masuk, slip, digas tuh bunyi cicit. Nah itu kayak tikus, kayak gitu. Ini kalau dipaksa, kalau nggak dibuang airnya, udah ini lama kelamaan si itu ya, si panbel itu ya aus, cepet aus, karena dia muter tapi nggak diem si CVT-nya itu, jadi terus aja gesekan terus. Ya, CVT-nya kena, panbelnya juga bakal kena. Jadi jangan dipaksakan kan, lebih baik solusinya ya, lebih baik kalau udah seperti itu mendingan ke pinggir dulu, cari kalau ada ya, cari tempat yang agak tinggi yang nggak kebanjiran, kita buka dulu, keluarin dulu airnya. Nah ini di sini kan keluarin nih, ini kita buka keluarin, udah keluarin, ini pasti bakal lama kan, lumayan. Waktu itu saya pernah ngalamin sekitar setengah jam ngeluarin ini air dari sini, lama. Lebih cepat ngebongkar ini, tapi ya karena kan kita nggak bawa kunci-kunci. Nah ini kan kita lanjut ya videonya. Nah ini coba lihat. Jadi karena di luar berisik kan ya, jadi saya nggak bisa bikin video langsung di TKP ya. Jadi saya bikin
video dulu tanpa bicara. Ya kita di sini biar kedengeran kan ya. Nah ini karena di luar berisik sekali ya. Ya ini otomatis jadi masuk lagi ke sini. Kalau air udah masuk ke sini, nah ini pasti ya ke sini masuk kan. Apalagi kalau kerendam ya parah. Nah ini selang pembuangan ya kan ya. Nah ini kebalik. Nah ini selang pembuangan. Cabut, keluarin airnya. Seperti di video saya sebelumnya ya, ada ini cara menangani kebanjiran ya. Sudah habis kebanjiran. Oke kan, jelas ya. Jadi pikir-pikir dulu kalau untuk menerjang banjir. Ini dari segi blok CVT kan ya. Nah ini kita langsung ke bagian filter. Nah ini saya tunjuk ya bagian filter sekarang. Ini bagian filter juga hampir semua motor itu matic ya, nggak kuat, nggak didesain untuk banjir ya kan. Apalagi ini nih seal ini nih, apalagi seal ini sudah tipis, sudah termakan usia atau sudah sobek atau bisa juga dilepas. Karena filter racing itu nggak perlu seal ini karena dia dari karet. Nah ini kan ya, nah coba lihat. Ini sangat amat jelas sekali ya kan, coba lihat. Ini tuh lubang kan ya. Nah ini lubang, ini trompetnya ini tuh dari bawah nih kan. Nah ini dari bawah. Kalau air masuk dari bawah nih, dari sini set. Air kira-kira segini nih. Ini dipastikan pasti masuk kan set dari sini. Dari bawah ke sini langsung ke trompetnya. Kebuanglah ke sini. Nah, di sini di belakang sini ada pembuangan. Nah, ini lubangnya kan ya. Tapi coba lihat, perhatikan ya. Nah, ini lubangnya kan ya. Nah, ini saluran napasnya ya. Oke. Nah, kita pasang kayak gini kan ya. Nah, ini jelas sekali kan ya. Ini kalau air ya setinggi seperti ini ya, setinggi ini aja set ketutupan ya. Saya pernah sampai segini nih, ketutupan semua. Kebanjiran waktu di jalan apa tuh? Dayakolot. Wah, itu udah nggak tahu, jalan tuh nggak bisa terselesaikan ya segi banjirnya. Nah ini buset kan. Kalau udah segini, waktu itu memang saya lagi buru-buru dan saya lagi memang lagi urgent penting ya. Kalau nggak harus sampai pagi itu saya bakal ya hancur. Nah ini kalau misalnya air segini masuk, ini dipastikan pasti masuk kan lewat sini. Ini tuh kan nafas kan ya. Ibarat ini tuh hidung kan. Jadi filter ini ibarat hidung. Nah, bulu-bulu ini tuh filternya. Kalau orang lagi napas, kemasukan air gimana rasanya? Nah, ini sama halnya seperti filter ini. Dia lagi nafas, lagi ngegas, lagi nafas, ini masuk kan, udara tuh masuk ke sini, terus melalui tadi trompet, udah masuk trompet, lalu masuk ke filter. Memang sih kalau misalnya filternya filter original kan ya. Nah ini saya kasih lihat. Nah ini saya filter racing kan ya. Kenapa saya pakai filter racing? Biar hemat. Nah ini tips juga ya, biar hemat. Jadi dia nggak usah diganti, dia tinggal dicuci doang kan. Cuci semprot, bersih lagi. Ini udah berapa bulan ya saya pakai. Dan bukan merek abal-abal lagi, ini aftermarket yang oke punya lah. Nah ini karet kan ya, ini kan yang originalnya ini kan plastik ya, plastik terus pakai karet seal di sininya. Kalau ini karet full ini di sini, jadi nggak usah
nggak usah pakai karet lagi, seal lagi, tinggal pakai tutup pasang. Ini kita coba lihat ya videonya. Nah, set. Itu karet semua kan ya. Nah, kalau yang original ini filternya gan ya. Ini memang tahan air. Cobain sama gan ya. Terus kasih air. Ini air nggak akan netes. Tapi kasusnya kalau memang misalnya terendam lama di depan ada mobil, ada bus berhenti atau lagi keadaan macet, ini pasti dipastikan masuk kan. Apalagi kalau sealnya ini udah tipis, udah kemakan usia, apalagi NMAX yang disebut NMAX old yang udah sering bongkar pasang, apalagi udah dimodif berapa ini, apalagi ini yang udah pakai apa namanya akrilik ya, ditutup pakai akrilik, waduh, nggak tahu deh. Nah ini dipastikan masuk. Kalau misalnya airnya udah masuk, otomatis masuk ke terolet apa tuh injek sini ya. Kalau punya saya ini racing pasti masuk kan. Jadi filternya itu lebih agak tipis dan tarikan jadi enteng, gas jadi enteng. Nah ini kalau yang original ini padat sekali kan ya, padat sekali. Ketambah kalau kerendam air, kalau ini filter ini basah, udah dia bakal ngap, lebih ngap. Kayak kita lagi bernapas pakai kain ditutup kain basah, pasti ngap. Motor jadi ngeden, nggak ada tenaganya. Bayangkan tuh. Nah ini kan, coba lihat lebih dari dekat ya. Ini filter udah berapa bulan saya pakai, tinggal semprot, cuci semprot keringkan, cuci semprot keringkan. Nah ini irit. Nah ini kan ya, bentar. Nah air kalau udah masuk ke bagian kanan ya, ke bagian filter kanan, otomatis ini akan masuk ke sini kan ya. Nah ini lubang pembuangan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Ya di belakang ada lagi pembuangan kan ya. Nah ini kita coba lihat. Nah ini pembuangan kan. Bisa dibuang di belakang sini, bisa buang di depan. Nah ini di depan. Jadi buka depan belakang. Kalau airnya udah memang banjirnya udah besar. Nah ini cabut. Nah ini selangnya yang di belakang juga sama dicabut. Nah ini juga sama dicabut. Jadi kalau memang daerah Agan ya terkenal dengan banjirnya, usahakan bawa kunci-kunci cadangan, terutama tang, obeng, kunci Inggris yang berapa 8 inilah yang bisa masuk bagasi ya, atau box yang kecil ya. Disarankan ya obeng, tang, plus minus ya, cari obeng yang bisa bolak-balik tuh, cabut yang minus, pasang yang plus minus, jadi nggak terlalu banyak bawahnya. Kunci 12, tapi sih dengan kunci Inggris juga udah cukup ya. Tang buat apa ya? Ini buat cabut yang kayak gini nih. Kalau susah ini buat pakai tang aja. Nih kadang kan pakai tangan susah nih. Pakai tangan susah. Pakai tang aja, cepit cabut. Ya ini juga tipsnya kan ya. Lanjut, setelah dibuang ya, pastikan. Nah ini juga lumayan lama kan ya. Kalau misalnya pengen cepet kan, ngebuang cairannya, yaitu dengan obeng. Ini obeng buka semua. Atau misalnya cuman 1, 2, 3, 4 deh. Atau 3 deh. Buka. Tinggal ditarik bawahnya. Tep. Keluar tuh air. Cus. Cepat keluarnya. Udah kering tutup lagi. Mau beres. Sama juga ini. Kalau ini kan
Oh, Agan punya. Ini kan kunci 8 nih. Aduh. Ini kunci 8 nih agak susah juga ya. Kunci 8T panjang. Susah bawanya. Sorry kan, ada kontainer lewat. Nah ini kalau misalnya di kunci 8 susah kan bawahnya kan panjang kunci T8 tuh. Kalau buka blok CPT ini. Jadi dulu saya cuman buka selang pembuangan ini jadi lama hampir setengah jam. Karena waktu itu kebanjiran segini kan ya. Tapi alhamdulillah saya nggak parah kan ya. Nggak sampai rusak dalemannya. Oke kita lanjut. Nah ini kan ya. Nah ini. Ini parah juga nih kan ya. Nah ini kalau misalnya filternya kemasukan air yang di sebelah kanan ya. Dipastikan itu masuk ke lubang ini kan. Asli ini bakal merugikan banget ini. Ya sengaja rugilah. Air masuk ke sini ya kayak tadi ya. Di depan mobil atau truk atau bus. Terus tiba-tiba berhenti. Motor kan nggak boleh berhenti nih kalau medik nih harus terus. Kita susah nih. Dalam keadaan macet banjir tenggelam udah. Air masuk. Ini kalau udah masuk ke lubang ini. Dipastikan air akan masuk ke sini. Ke sini kan masuk deh tuh air ke blok gear. Nah ini ke sini. Di sini kan ada oli gardan. Ini kalau udah air masuk ke sini masuklah si air ini dan tercampurlah dengan oli gardan ini yang mengakibatkan si motor jadi ngeden. Jadi nggak ada tenaganya, berat banget. Motor tuh jadi kayak direm kan, direm. Bayangkan motor direm nih, terus kita gas, direm setengah, terus digas, beratnya. Dan ini mengakibatkan kalau nggak cepet-cepet diganti, ini bakal aus kan, si gear-gearnya itu bakal aus, bakal Kalau bahasa Jermannya itu dokdak, jadi kayak dokdak, dok 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 dok. Jadi spellingnya banyak, karena sorry. Karena udah tercampur air, jadi oli tercampur air, jadi udah nggak 100% lagi bekerja dengan baik si olinya itu. Jadi ini harus buru-buru diganti. Ini solusinya pasti nggak akan bisa langsung terselesaikan dengan kita sendiri ya. Kalau misalnya kita lagi kebanjiran, kayak CVT auto filter kita tinggal buang aja, pembuangan airnya itu udah beres lagi ya, tinggal panasin. Tapi kalau untuk oli gardan ini, kalau akan bawa sedikit gocek uang ya kita ke bengkel. Ini ganti. Oli gardan ini ganti. Bengkel-bengkel kecil kan pasti nggak ada ya yang original atau yang bagus ya. Yang ini aja lah yang ecek-ecek dulu aja lah sampai rumah, sampai kita bisa nyampe tujuan gitu ya. Setelah sampai tujuan ganti aja dengan yang oli gardan yang favorit Agan ya. Yang memang menurut Agan terbaik dari segi performa olinya atau dari segi kantong dompetnya. Nah ini jujur aja Gan, ini saya pernah ngalamin. Jadi kita tinggal buka aja ini Gan ya. Nah ini tinggal buka. Cara ngeceknya ya. Sebenarnya ini makanya kenapa saya pakai selang yang bening ya. Kan kalau yang originalnya ini hitam. Ini kenapa saya pakai selang yang original, biar ketahuan kan. Ini kalau ada air, ini kalau dari sini kebanjiran terus masuk, ini kelihatan ada air di sini. Ada centik-centik air ya. Centik-centik nyamuk kali. Ini dipastikan, oh ini udah kemasukan air nih. Jadi udah ketahuan. Nah makanya saya ganti ini. Dan ini ada strip ya, ada insulok atau apa ini namanya kalau disebut, ripat ya.
Ini tuh bekas setiap saya banjir, kalau udah saya kebanjiran, ini saya pakai selang panjang kan. Saya sambung selang ini panjang ke atas sampai ke behel pegangan belakang. Saya lipat lagi di situ. Biar kenapa? Ini ditutup rapat pakai solasi. Terus si selang panjang ini disambung taliin ke diikat ya di behel. Kalau agan tips, nah ini tips lagi ya. Kalau agan memang punya selang, ini selang akuarium ya, yang sama besarnya ini, berapa ini saya kurang paham. Beli yang panjang sekitar berapa meter tuh dari lubang gardan ini ke behel ya. Kira-kira ya seginilah 40, 30 segini kan, 60 cm. 50 sampai 60 cm. Ganti ini cabut dua-duanya. Ini pasang dengan di selang yang panjang tadi. Langsung ke atasin, langsung ikat di behel. Itu aman. Jadi kalau air tuh nggak akan masuk. Udah tinggi banget kan. Nah ini lubang ini tutup pakai solasi atau pakai karet, penet lah lamun cek orang Sunda. Dipenet, ditutup. Jadi air tuh sementara ini kan, jadi si air tuh nggak akan, yang kalau memang kebanjiran nggak akan masuk ke sini. Jadi si oli gardannya itu terselamatkan. Nah, ini tips untuk menyelamatkan si oli gardan ketika kebanjiran. Ini pasti aman kan? Saya udah mencoba ya beberapa kali. Demi konten dicoba beberapa kali dan itu ada videonya kan ya. Kalau misalnya kan perlu ya nanti saya dibagikan linknya di deskripsi ya. Itu tipsnya kan ya, untuk menyelamatkan oli gardan dari kebanjiran. Nah terus bagaimana nih caranya kalau misalnya ini masih standar, masih selang hitam, nggak tahu nih kita kemasukan air atau tidak. Agan bisa buka nih di penutup oli gardan ini, buka, kita tinggal lihat aja udah kelihatan kan putih. Atau misalnya agan punya sapu lidi atau sedotan, atau bisa juga buka tutup itu, tutup oli ini, tutup oli di mana ya, tutup oli ya. Nah ini tutup oli ini bisa juga dengan tutup oli ya, kalau misalnya nggak ada sedotan atau apa. Karena akan bawa tang nih, buka nih pakai tang, tes tutup oli ini kan ada panjang nih, ada jarinya kan ya. Nah lalu kita masukin aja ke sini, ini buka tutup oli mesin, langsung kita tinggal colokin ya, colok cus. Lalu dilihat olinya masih bening, agak kuning-kuningan ya, atau udah putih. Kalau udah putih kayak susu ya, ya udah dipastikan itu udah tercampur dengan air, dan itu bahaya, bisa membuat aus di gear gardan di dalam mesin ini kan ya. Bahaya itu kan ya. Nah seperti itu kan ya. Jangan sampai terjadi ya, tipsnya seperti itu, cepat-cepat harus ganti. Dan oke, ini sudah ya, CVT sudah, no filter sudah, tips oli gardannya udah. Nih coba lihat, kotor banget kan ya. Lalu apalagi nih yang bisa membuat si motor NMAX atau Matic ini rusak terhadap banjir? Nah ini kan lupa ya, ini tempat pembuangannya. Ini kunci 12T ring atau pas. Biasakan menggunakan kunci T atau ring, nggak selek, nggak rusak ya. Ini bisa dibuka. Kalau agan punya cadangan buka sendiri ya bisalah. Kunci 12 dibuang. Kalau bisa sih, wah ngurasnya kan ya, itu ngurasnya itu. Saya dulu pernah nguras pakai oli mesin. Oli mesin yang bagus juga, tapi yang murah gitu, jangan yang mahal-mahal atau bekas gitu ya. Ini dibuka, cara mengurasnya ini dibuka,
Terus kita keluarin semua. Itu ada videonya kan ya, video saya sebelumnya. Kuras semua, yang putih keluar oli putihnya itu udah terkuras. Tutup lagi. Terus pakai oli mesin yang bagus. Karena kalau pakai oli gardan lagi kan nggak akan kerendam ya semua si oli gardan, si ruang gardan ini. Masukin oli mesin set. Terus putar-putar bannya, jangan dihidupin, motornya putar-putar aja. Udah diputar-putar, buka lagi, buang lagi. Oli mesin kan masih banyak nih, tutup lagi. Kalau udah kering masukin lagi, terus putar-putar lagi, terus sampai udah nggak kelihatan yang putih-putihnya. Kalau udah itu baru aman kan. Kalau punya kompresor lebih bagus, semprot cus sampai bersih, sampai si oli bekas mesin itu kebuang kan ya. Lebih bagus, lebih mau bersih pakai bensin, tapi itu beresiko tinggi kan ya. Takutnya kelamaan di dalam ini ada karet seal ya. Karet seal itu rusak. Bisa mengakibatkan bocor nanti, wah, lebih berabe lagi, lebih parah. Tidak dianjurkan kan ya. Oke, seperti itu kan ya. Dikuras cara mengurasnya, kalau udah bersih, udah. Itu sampai seharian saya mengurasnya biar kering. Nah, udah kuras. Terus saya beli dua, gimana agan ya, mau satu atau mau dua. Kalau saya jujur beli dua, bukan beli dua oli gardannya yang ori ya, yang Yamalub. Saya masukkan, ketika sudah dikuras saya masukkan, tutup semua ya, biasa udah dikuras. Terus dipakai jalan beberapa hari ya, udah beberapa hari saya buang lagi. Memang masih bagus hasilnya, tapi karena saya ingin motor saya itu sehat, benar-benar sehat luar dalam ya, saya kuras lagi, saya buang lagi, saya keringin lagi, saya masukkan lagi yang baru karena saya beli dua. Udah aman, tentram, hati tentram dan damai. Gitu kan caranya. Oke, kita lanjut ya. CVT udah, filter udah, oli gardan udah. Terus apalagi nih yang membuat si Matic dan NMAX ini kalau kebanjiran ya, pikir-pikir dulu ya. Nah ini kan ya, apalagi kalau udah pernah ganti ini selang yang menuju ke Chevrolet ya, apa ya namanya, Chevrolet saya nggak tahu ya. Chevrolet, bukan Chevrolet ya. Ini tuh aslinya di lem kan, pakai lem kayak lem Aibon, lem Fox gitu ya. Kalau yang udah pernah dibuka ini terus pasti nggak dilem lagi, pasti nggak dilem lagi. Takutnya ini sobek atau apa, terjadi sebuah. Soalnya masukinnya susah. Dikhawatirkan ini ada kebocoran. Ini kalau udah pernah ganti ya, ada yang bocor, ada yang enggak. Tapi kebanyakan di kasus saya, teman-teman saya ini ada yang bocor ketika udah diganti. Jadi setiap kemasukan air masukkan air sedikit, masuk, disemprot pakai mau apa, di steam, cuci steam yang bayar itu, kesemprot masuk air. Nah itu bahaya juga ini kan ya. Nah aduh, nah ini dia kan ya. Nah ini masalahnya, magnet di dalam ini ada magnet kan ya. Nah ini video sebelumnya juga ada, saya pernah membuat video ya, cara perawatannya ya. Dipastikan kalau ini sudah terendam, sudah kemasukan air, apalagi banjirnya dalam. Nah ini saya pernah sampai segini nih kan. Nah segini satu ban. Kalau ini kerendam kan ya, otomatis tuh motor tuh ya pasti bakal lama berhenti. Karena perawatan lah atau apalah, yang namanya air comberan ya, air banjir nggak ada yang bersih. Meskipun air hujan juga kan mungkin kadar, atau nggak tahu lah saya, kadar garamnya, atau yang di daerah dekat-dekat laut, pantai, mengandunglah garam lebih dari biasanya. Kalau motor udah kebanjiran pasti bakal diam lama karena perbaikan, terus perawatan. Ini magnet ini lambat laun akan terjadi karat kan ya, karena ini si magnet ini kayak baja ya, dari baja yang tidak berlapis. Yang namanya baja nih, ketetesan air satu tetes aja terus didiamin pasti berkarat. Nah ini juga sama kan ya, udah berkarat, panas, ditambah ada percikan-percikan api.
ini dipastikan pasti berkarat, itu akan mempengaruhi performa motor juga. Kelistrikan, ini kelistrikannya kan ya. Entah itu yang saya nggak tahu juga ya, entah itu susah di starter atau apa segala macam ya, atau tenaganya itu bermasalah kan ya, ngalamin saya. Nah misalnya tutorialnya untuk cara perawatannya saya akan tulis linknya di deskripsi ya, biar agar nanti coba lihat cara perawatannya. Sedikit saya kasih bocorannya, cuman dibuka terus menggunakan hamplas. Ini cuma dibuka doang ya kan ya, ini dibuka covernya, terus ini dibukanya nggak dibuka total, cuman kayak pintu aja nih. Si filter ini nih cuman dibuka gini aja, terus diganjel pakai obeng, lalu hidupkan motornya. Ini kan pasti muter nih si magnet ini tinggal pakai amplas terus tinggal dipegang. Tapi hati-hati ya, ini kalau untuk buat pemula ya harus hati-hati. Kita tinggal tempelkan amplasnya jangan terlalu kasar kan ya, rusak nanti ya. Amplas 800 kayak atau 1000 kayak yang lemes ya, tinggal tempelin sambil keadaan muter tuh motornya, kita tempelin terus. Kalau misalnya mau lebih aman lagi pakai sikat kawat, akan pasti anjir sikat kawat. Nih saya kasih contoh ya. Nah ini dia kan sikat kawatnya nih. Ini tipis, lembut tuh, pakai tangan bisa. Tuh nggak sakit. Ini sikat buat nyuci nih, sama lemes, lembut. Ini sikat kawat sama tuh, lemes, kawan kecil kan. Pakai ini kan, ini harganya 15.000. Macam-macam variannya, tiap toko material ini banyak. Motor hidupin, magnet muter kan, kita tinggal tempel kayak gini, terus sampai itu bening si magnetnya. Kalau agan misalnya punya kunci-kuncinya, punya trackernya, silahkan buka kalau berani, kalau bisa, kalau mampu buka magnetnya. Dalamnya juga sama, bersihkan, tapi jangan terlalu kencang karena di dalam itu lebih rentan ya, karena ada magnet. Terus pulsarnya ya pakai amplas. Nah ini saya yang pakai amplas nih, amplas berapa nih? Oh ini 1.500 malah. Mas, saya dulu pakai 800 sama 1.500. Tinggal tempel atas, cuman gitu doang. Alhamdulillah bersih. Kan bisa lihat, cek videonya ya, ada kok videonya, tutorialnya. Nah itu kan, jadi CVT, filter, oli gardan, dan magnet. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalnya saya terlalu cepat, kalau agar misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah jika saya mampu untuk menjawabnya. Kalau tidak mampu, hampura, minta maaf, karena saya juga sama ya, belajar otodidak. Oke kan, nah ini terus apalagi nih, knalpot. Saya yakin saya yakin di semua peristiwa yang kebanjiran nih, ini knalpot pasti aman, karena ini knalpot analog ini dibuat seperti racing ya, ke atas, nggak kayak motor standar lurus. Ini standar ke atas kan ya, jadi aman nih, rada aman lah gitu. Knalpot ke atas. Tapi jika memang kebanjirannya parah sampai masuk ke knalpot, ini nggak ada obat kan? Maksudnya nggak ada obat tuh, ini airnya nggak bisa keluar kan? Saya baru tahu ini setelah nyoba 3 kali kebanjiran ya, bukan kebanjiran, memang sengaja dibanjirin ya untuk bikin konten videonya. Jadi ini knalpot tuh nggak seperti biasanya yang motor-motor dulu ya. Ini ada pembuangannya kan, ini tapi nggak ada kan ya. Nih,
Biasanya nah ini tangan saya telunjuk ini ada lubang pembuangan kalau di motor-motor biasa itu. Saya waktu itu punya motor Supra, punya motor Grand, punya motor apalagi itu motor-motor tua ya CB. Terus kesini-sininya ya motor-motor sport ya. Ada pembuangannya kan. Di sini tuh ada lubang kecil. Jadi kalau air masuk ini buang. Jadi ngucur di sini. Jadi ngalir. Lubang kecil segede apa tuh lah. 1 milian lah. Kecil. Itu pasti airnya tuh pasti kebuang di situ. Tapi kasusnya di NMAX ini nggak ada knalpot NMAX itu. Jadi bahaya kan kalau misalnya ini knalpot kemasukan dari sini set. Nah ya. Emang jarang sih kejadiannya, tapi kalau memang misalnya kemasukan air, nggak sengaja, kalau kita lagi nyuci kesemprot atau misalnya memang benar-benar banjirnya tinggi, ini mending dibuka kan, nggak bisa, nggak usah ditunggingin gitu, wah, di mana? Terus ke tukang steam ya, ada cuci steam yang buat naikin baru bisa nungging. Lagi ini nungging banget lagi si knalpotnya. Nah ini susah kan. Jadi ya solusinya ini buka. Ini kunci 12, kunci T, bisa kunci ring ya. Dengan cara kalau lebih enak motor standar sampingnya diturunin, standar 2 masih tetap berdiri, kita sampingkan. Sampai si standar samping itu kena tanah. Nggak akan jatuh, pasti miring banget kan gitu. Nah ini jadi enak bisa ngebukanya. Kunci 12 T atau ring. Buka di situ. Nggak usah, bisa juga sih nggak usah buka ini, bisa juga nanti keluar, tapi ini kan susah nih. Paling solusinya buka semua oke, kalau udah di rumah, kalau udah di bengkel. Tapi kalau misalnya pengen cepet, buka ini kunci 14 yang 2 ini, kunci 14 T atau ring, yang atas ini longgarin sama kunci 14, dilonggarin doang kan ya, jadi nggak kebluk jatuh. Ini lumayan berat. Nah kalau udah dibuka ini tinggal tunggingin. Nah ini kita tarik set, nungging jadi gitu. Ini pasti air keluar gitu kan caranya. Tapi untuk lebih abdol lagi, kalau agak misalnya gue masih penasaran nih pengen benar-benar kering, ya buka aja ini baut ini 14, buka langsung tunggingin biar kering. Nah ini kita cek juga exhaust ini, exhaust pembuangan dari si knalpot ini. Kita bisa lihat basah apa kering. Kalau basah dipastikan air masuk ke lubang exhaust, ke pembakaran, bahaya itu. Ini seher, ini klep ya, busi, air masuk ke pembakaran ini bahaya juga ini. Kalau bisa sih ya ada kompresor ya semprot sampai kering. Dulu saya disemprot kan, pakai apa? Pakai kompaan sepeda. Kompaan sepeda kan, us. Jadi yang satu ngompak teman saya nyemprot cus biar kering aja gitu. Namanya juga akal-akalan seadanya kan ya. Tapi alhamdulillah nggak bermasalah. Udah beres semua, pasang lagi. Oke kan, udah dipasang, udah kering, oke mantap. Dan satu lagi nih kan ya. Nah ini ada satu hal yang biasanya kalau udah kebanjiran yang rata-rata agak nggak tertuju ke situ ya, nggak nyangka pasti ini bakal ada bermasalah kan ya. Nah ini soket ini kalau sering kebanjiran terendam, ini kalau udah masuk kan ini mengakibatkan error kan di speedometer. Error berapa itu saya nggak tahu ya, lupa lagi, nggak tahu 06 atau 81 atau 061 nggak tahu, saya lupa ya. 404
404 di komputer. Nah itu kan. Ini saya pernah menyervis, diservis langsung ke beres ya. Beres itu artinya bengkel resmi. Ini diganti kan. Karena ini banyak banyak kotoran ya. Banyak kotoran, banyak lumpur di dalamnya itu. Terus si kabelnya itu regas. Diregas itu jadi kabelnya itu diputusin gitu gampang putus. Jadi saya ganti full ke sini kan ya. Ini bahaya juga kan ya kabel ini. Jadi tiba-tiba nggak bisa di starter. Nah ini coba cek, atau selain si kring ya ini juga coba. Ini kan di sini kan dinamo ini nih, dinamo starter. Oke kan, demikian semua ya, hampir semua udah semua ya. CVT, filter, oli gardan, magnet, dan ini nih satu yang tidak disangka-sangka ya. Ini terakhir kasus saya ini, yang ini kan. Nah, kembali lagi. Jadi oke kan. Maaf ya, aduh berisik. Jadi demikian kan ya, semua sudah saya jelaskan kepada agan-agan yang harusnya pikir-pikir dulu deh kalau mau menerjang ombak atau menerjang banjir ya. Jadi tips saya ya, jika jalan yang agan lalui itu terkena banjir atau daerah agan yang sering terkena banjir, apalagi sekarang lagi musim hujan ya. Ini kalau memang sepijakan segini kan ya, ini masih berani kan. Nah, segini aja nih. Ini masih berani kan. Nah, pokoknya jangan sampai ke filter ini. Nah, segini aja. Ini masih berani, masih aman kan. Dengan catatan jangan berhenti. Kalau berhenti ya naik-naik juga ke sini kan. Ini kan busa di sini. Dengan catatan jangan berhenti. Kalau berhenti ya kerendam ya masuk juga. Kalau misalnya akan nggak berani, atau misalnya ada jalan lain, ya mending muter jalan lain. Nggak apa-apa jauh dikit atau beda 1 kilo ya habis bensin ya, daripada agan terkena musibah lagi motornya, sayang kan. Yang disayang-sayang terkena musibah. Aman kan di sini, lebih baik saran saya seperti itu. Apalagi maaf ya kalau memang misalnya yang disebut NMAX old yang udah berumur 2000 berapa ya, awal NMAX keluar tuh 2015, 16, 17, 18, apalagi yang makainya udah jorok ya, wah mendingan motor yang lain. Kalau motor yang lain ya kayak model motor tetangganya itu, merek tetangganya itu ini tertutup kan, jadi rada aman, cuman filternya aja. Kalau NMAX ini waduh ringkih, rentan sekali ya. Ada yang berkomentar tuh di kolom komentar saya. Jadi motor NMAX ini bentuknya kayak kayak jet ski, tapi nggak tahan air. Nah itu dia. Jadi gunakanlah motor ini sesuai dengan medan perang Anda. Medan perang agan ya. Daerah agan ya. Ya gitu kan ya. Saya rasa cukup ya Gan ya. Jika memang terlalu cepat ya saya penjelasannya, dan sedikit ilmu dari saya yang mungkin bermanfaat buat agan-agan nanti ke depannya, dan tidak ada mengerti terlalu cepat, agan bisa bertanya melalui kolom komentar ya. Insya Allah saya akan jawab ya. Kalau misalnya pengetahuan saya bisa ya saya akan jawab. Kalau tidak tahu ya saya mohon maaf, hampuraeun ya, ilmu saya cuman setitik ya, nggak banyak. Ini cuman pengalaman, berbagi pengalaman ketika saya mendapatkan musibah seperti ini kan ya. Oke Gan, jangan lupa ya terus dukung channel saya. Terima kasih bagi subscriber yang setia masih menemani saya ya. Insya Allah kalau saya berkembang terus ya, Insya Allah ya Allah, amin, akan banyak timbal balik buat agan dan saya kan ya. Saya belum mau menjanjikan, takutnya sangka saya bohong ya. Oke Gan, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.
keep safety riding ya, jangan ugal-ugalan. Terima kasih. Wassalam.